Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Emang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai, kan saya nggak ngikutin tuh ya. Begini ya, saya selama ini kan bekerja, berikutnya juga kebetulan saya punya acara untuk pernikahan putri saya yang terakhir, sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya, 3-4 bulan terakhir, 3-4 minggu terakhir ini, sehingga saya nggak ngerti itu perkembangan internal seperti itu. Saya pikir sudah selesai begitu. Ya. Jadi janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya, saya ingin mengingatkan, gitu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya, karena seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Ya. Saya pesan seperti itu saja, ya. Karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu aja. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya. Saudara-saudara, kalau GPKPD tersebut berhasil, bukan hanya ketua umum dan jajaran pengurus pusat yang akan diambil alih dan digantikan oleh orang luar, serta kader dan mantan kader yang bermasalah. Pada gilirannya, keseluruhan pengurus Partai Demokrat di seluruh tanah air juga akan diobrak-abrik. Kita melihat bahwa kalau Jansen mengatakan bahwa kalau nggak ada SBY nggak ada Demokrat, salah besar. Tersinggung saya. SBY apa yang dilakukan SBY sejak 2004? Satu menit ya. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Anda bicara saya diam. Saya bicara Anda diam. Lanjut Om. Tahun 2004, dari 2001, 2002, 2003, 2004, di mana Pak SBY? Ya. Siapa yang bisa berjuang untuk meloloskan partai ini di KPU? Kalau tidak lolos partai ini di KPU, tidak ada juga SBY jadi presiden kalau begitu. Jadi jangan sampai menghilangkan sejarah, menghilangkan segala-galanya, karena kita terlalu menjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Meski sempat ricuh, Muldoko tetap terpilih jadi ketua Demokrat dalam Kongres luar biasa. Ini 3 pertanyaan Muldoko kepada peserta KLB Sibolangit sebelum terima jadi ketua umum Demokrat. Tribunnews.com. Meski sempat ricuh, Muldoko tetap terpilih jadi ketua Demokrat dalam Kongres luar biasa. Penyelenggaraan Kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021 di Deli Serdang yang sempat diwarnai kericuhan akhirnya menetapkan Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Hal itu disampaikan oleh panitia KLB di Hotel The Hill and Resort Sibolangit kepada Muldoko melalui sambungan telepon. Bapak Muldoko yang terhormat, kami sepakat Bapak sebagai ketua Demokrat, ujar panitia dalam tayangan Kompas TV, Jumat 5 Maret. Kemudian keputusan yang sudah disetujui oleh peserta kongres ini langsung direspon oleh Muldoko. Tak langsung setuju, Muldoko sempat mempertanyakan keseriusan para kader yang menunjuknya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua, kata Muldoko melalui sambungan telepon. Setelah para kader serius untuk mendukungnya, Muldoko pun menerima keputusan tersebut. Baik, saya terima menjadi ketua umum Demokrat, ungkap Muldoko. Demokrat sebut peserta yang hadir diiming-imingi uang. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra buka suara mengenai Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar pada Jumat 5 Maret 2021. Herzaki mengatakan peserta yang menghadiri KLB itu diiming-imingi oleh sejumlah uang bahkan jabatan. Peserta kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara yang ditawarkan insentif money politik asalkan bersedia hadir dan akan dianggap mewakili kabupaten atau kota provinsi itu, kata Herzaki dalam keterangan yang diterima tribunnews.com Jumat 5 Maret. Bahkan Herzaki menyebut para mantan kader yang menggelar KLB bekerja sama dengan oknum kekuasaan untuk mendorong adanya insentif. Seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir, oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politik, jabatan dan proyek, ujar Herzaki. Untuk itu menurut Herzaki, rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan. Oknum tersebut sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya. Hal itu untuk merebut paksa kursi ketum umum di Partai Demokrat dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres 5 tahun 2020 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPKPD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong. Seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung. Seakan-akan ada pejabat penting DPP yang mendukung, ujar Herzaki. Herzaki mengatakan pola catut-mencatut tokoh dan kebohongan ini sudah ada sejak awal isu KLB mencuat. Seperti sejak awal mereka mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal kenyataannya, lanjut Herzaki, yang hadir dalam KLB bukanlah pemilik suara, melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu. Juga panitia pelaksanakan kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat. Sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan apalagi melaksanakan kongres luar biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenkumham berdasarkan kongres yang sah di tahun 2020, ungkapnya. KLB yang digelar hari ini berakhir ricuh. Kongres luar biasa atau KLB Demokrat yang diselenggarakan oleh Johnny Allen Marbun di Hotel The Hill and Resort Sibolangit Jumat 5 Maret 2021 berakhir ricuh. Masa pro KLB yang tadinya berada di dalam hotel bergerak menuju SPBU tempat masa kader Demokrat, pimpinan ketua DPD Demokrat Sumut Heri Zulkarnain berkumpul. Sesampainya di SPBU, masa pro KLB berteriak-teriak. Masa pro KLB minta masa Heri Zulkarnain bubar dan meninggalkan lokasi. Karena mendapat perlawanan, masa pro KLB kemudian menendang pembatas besi milik SPBU. Selanjutnya, masa pro KLB yang terlihat membawa besi dan kayu menyerang masa Heri Zulkarnain. Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang masa dari hotel menyerang kami, kata anggota Demokrat pimpinan Heri Zulkarnain. Saat bentrokan pecah, kader Demokrat Sumut yang berada di SPBU kena pukul benda tumpul. Sejumlah korban berjatuhan dan mengalami luka akibat pukulan besi dan kayu. Dari amatan Tribun Medan, saat bentrokan terjadi, tak satu pun aparat penegak hukum yang terlihat. Masa dibiarkan begitu saja saling baku hantam di areal SPBU. Hampir 15 menit baku hantam, masa pun akhirnya bubar. Di lokasi kejadian arus lalu lintas sempat macet. Sesama kader Demokrat tumpah ruah ke jalan dan menghalangi masyarakat yang melintas di kawasan Sibolangit. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak. Masing-masing kubu saling menyusun strategi pasca bentrokan. Ini 3 pertanyaan Muldoko kepada peserta KLB Sibolangit sebelum terima jadi Ketua Umum Demokrat.
Kepala Staf Presiden Muldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB di Hotel The Hill Sibolangit, Deli di Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret. Muldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan Ketua Umum tersebut berlangsung. Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar peserta KLB. Sebelum menerima penetapan, Muldoko terlebih dahulu melontarkan 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak. Pertama, Muldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata sesuai oleh peserta KLB. Kedua, Muldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai ketum. Para peserta KLB menjawab pertanyaan Muldoko tersebut dengan kata serius secara serempak. Ketiga, Muldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB. Oke, baik, dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat, pungkasnya. Muldoko terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara. Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang. Setelah diputuskan, panitia KLB menelpon Muldoko. Bapak Muldoko yang terhormat, kami sepakat Bapak sebagai Ketua Demokrat, ujar pimpinan sidang KLB. Mendengar hal tersebut, Muldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya. Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua, ujar Muldoko. Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Muldoko pun menerima. Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat, ujarnya. Diketahui Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021. Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB. Amatan www.tribunmedan.com. Sebelum pembukaan kongres ini, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu persatu. Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari Provinsi Aceh hingga ke Provinsi Papua terlihat hadir. Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersiapkan para pendiri dan tetua Partai Demokrat untuk masuk ke ruangan. Sebelum para pendahulu partai dengan lambang Mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias. Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Maxo Pakua dan Marzuki Ali. Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan. Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat, dan diakhiri dengan menyanyikan Mars Partai Demokrat. Ricuh. Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang diselenggarakan oleh Johnny Allen Marbun di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat 5 Maret 2021 berakhir ricuh. Masa pro KLB saling adu pukul dengan masa kader Demokrat. Pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Eri Zulkarnain. Sebelum terjadi bentrokan, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Hinca IP Panjaitan 13 telah meminta pihak kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya. Hinca mengaku telah mengecek langsung ke Kapolri dan menyebut penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal. Polri, baik Mabes maupun Polda, sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggara KLB itu tidak ada izinnya, maka negara atau polisi. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras, kata Hinca dalam keterangan yang diterima tribunnews.com, Jumat 5 Maret. Selain itu, alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin. Kita pastikan alasan ini tidak benar, tambahnya. Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja. Aktor intelektualnya yakni Muldoko sebagai kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat. Jadi tidak benar ini urusan internal semata, tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen, tambah Hinca.
Menurutnya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, penyelenggaraan KLB ilegal juga harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar prokes. Hinca juga mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan. Terlebih keadilan dari negara yang harus melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kata Hinca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.